Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantia Hedianti Chandra dari Program Studi Tadris Matematika semester 6, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. Mata kuliah Penelitian Kualitatif, dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, pada pembahasan analisis berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu. Di bab 2, kajian teori, yaitu ada kajian teori dan kerangka konseptual. Yang ketiga yaitu bab 3 metodologi penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data peneliti, teknologi pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan. Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hasil penelitian, pembahasan. Di bab 5 penutup ada daftar pustaka. Baik, yang pertama, di situ ada latar belakang masalah. Berpikir kritis merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran matematika, khususnya pada topik logaritma yang memiliki peran penting di berbagai bidang. Namun banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep logaritma seperti sifat dasar, konversi bentuk, dan penerapan dalam soal kompleks. Kelemahan berpikir kritis terus menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, analisis terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma diperlukan untuk merancang metode pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman siswa terhadap konsep logaritma serta bagaimana mereka menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal logaritma. Fokus utama penelitian ini meliputi aspek identifikasi masalah, analisis strategi penyelesaian, evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, serta refleksi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh siswa dalam menjawab soal logaritma. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam menghadapi dan menerapkan konsep logaritma. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana pola berpikir siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi jawaban yang mereka peroleh. Setelah itu, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi sejauh mana siswa mampu berpikir kritis dalam mengerjakan soal logaritma. Tujuan penelitian yang kedua yaitu mengungkapkan kesulitan utama yang dialami siswa dalam memenuhi dan menyelesaikan soal logaritma. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu menganalisis strategi dan pola berpikir siswa dalam mengevaluasi jawaban yang mereka hasilkan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori tentang berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam topik logaritma. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Memberikan wawasan bagi pendidik untuk merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa. Membantu siswa dalam memahami konsep logaritma dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan soal matematika lainnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu telah dibahas mengenai
berpikir kritis dalam matematika, khususnya dalam menyelesaikan soal logaritma. Penelitian yang pertama yaitu penelitian oleh Suhendra et al. 2019 meneliti bagaimana siswa menggunakan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal logaritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat berpikir kritis tinggi cenderung mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan strategi penyelesaian yang tepat, dan mengevaluasi jawaban mereka dengan baik. Namun, siswa dengan tingkat berpikir kritis rendah sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar logaritma. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Setiawan 2020. Penelitian menemukan bahwa metode penelitian berbasis diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal matematika, termasuk logaritma. Siswa yang biasanya dengan metode ini menunjukkan peningkatan dalam mengorganisir informasi dan mengembangkan argumen logis dalam menyelesaikan soal. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh studi oleh Putri 2021, mengkaji kesulitan siswa dalam menerapkan konsep logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mengungkap bahwa banyak siswa yang mengalami hambatan dalam memahami hubungan antara eksponensial dan logaritma, yang mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Kesimpulannya, dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis sangat berperan dalam menghasilkan keberhasilan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal logaritma. Faktor-faktor seperti metode pembelajaran, pemahaman konsep dasar, dan strategi penyelesaian soal sangat mempengaruhi tingkat berpikir kritis siswa. Selanjutnya, bab 2 ada kajian teori dan kerangka konseptual. Kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara logis berdasarkan bukti. Dalam pendidikan, hal ini membantu siswa memahami informasi, mengidentifikasi kesalahan logika, dan mencari solusi yang tepat. Konsep dasar logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari eksponensial. Sifat-sifat penting logaritma yang pertama ada log b m n. Sama dengan log b m plus log b n itu disebut sifat perkalian. Log b m per n sama dengan log bm min log bn. Itu merupakan sifat pembagian, dan log bm pangkat p dan p log bm yaitu sifat perpangkatan. Berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Dalam matematika, berpikir kritis diperlukan dalam memahami konsep, menyusun strategi penyelesaian soal, dan mengevaluasi hasil. Dalam soal logaritma, siswa perlu menerapkan konsep dengan benar dan meninjau kembali hasilnya. Yaitu yang kedua ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan keterampilan berpikir kritis dengan penyelesaian soal logaritma. Keterampilan berpikir kritis meliputi pemahaman konsep, analisis masalah, evaluasi strategi penyelesaian, serta refleksi terhadap jawaban yang diberikan. Model ini digunakan untuk menilai bagaimana siswa menerapkan siswa berpikir logis dalam proses penyelesaian soal logaritma. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. Yang kedua kehadiran peneliti. Peneliti berperan aktif dalam proses penelitian dengan melakukan pengamatan,
wawancara, dan analisis terhadap jawaban siswa untuk memperoleh data yang akurat. Yang ketiga, ada data dan sumber data penelitian. Ada data primer, jawaban siswa dalam mengerjakan soal logaritma dan hasil wawancara. Dan data sekunder, yaitu literatur yang relevan mengenai berpikir kritis dan pembelajaran logaritma. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes tulis, tes wawancara, dan tes observasi. Tes tertulis digunakan untuk mengukur tingkat berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. Tes wawancara digunakan untuk memahami pola berpikir siswa serta kendala yang mereka hadapi. Teknik observasi dilakukan untuk mengamati cara siswa dalam menyelesaikan soal secara langsung. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Data yang dikumpulkan dari hasil tes, wawancara, dan observasi diseleksi, disederhanakan, dan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, penyajian data. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Data yang telah disajikan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keenam, yaitu ada pengecekan keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama ada triangulasi, membandingkan hasil dari berbagai sumber data, tes, wawancara, dan observasi untuk meningkatkan validitas temuan. Yang kedua, kredibilitas. Data diuji melalui diskusi dengan rekan sejawat dan dosen pembimbing guna menghindari bias subjektif. Yang ketiga, dependabilitas, yaitu pencatatan secara sistematis dan konsisten dilakukan dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, konfirmabilitas. Data dan hasil data analisis diperiksa ulang agar tetap objektif dan bebas dari kepentingan subjek peneliti. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep logaritma dan menerapkan berpikir kritis dalam penyelesaian soal. Siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi cenderung lebih baik dalam mengidentifikasi pola, memilih metode penyelesaian yang tepat, dan mengevaluasi jawaban. Sebaliknya, siswa yang kemampuan berpikir kritis rendah sering melakukan kesalahan dalam langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, siswa yang terbiasa berdiskusi dan bekerja kolaboratif lebih mampu menganalisis dan menyelesaikan soal logaritma secara sistematis serta dapat mengemukakan argumen logis dalam penelitian strategis. Yang kedua ada pembahasan. Penelitian menemukan 5 faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma, yaitu yang pertama pemahaman konsep, yang kedua strategi penyelesaian soal, yang ketiga kendala dalam pembelajaran, yang keempat diskusi dan kolaborasi, yang kelima kesiapan mental dan motivasi. Kesimpulannya, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa memerlukan pendekatan pembelajaran yang menemukan pemahaman konsep,
logika berpikir, serta kegiatan belajar yang aktif dan kolaboratif. Selanjutnya, bab 5, penutup. Di situ ada daftar pustaka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.